Dzulqa'dah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2021. Kita kembali bertemu di kajian ilmiah, dan kajian ini terselenggara atas kerjasama Ittiba Mengaji dengan tim UFA Ustaz Firanda Andirja. Ittiba Mengaji adalah sebuah komunitas mengaji yang didirikan oleh alumni Institut Teknologi Bandung lintas jurusan dan lintas angkatan, dan di antara anggotanya ada yang masih menimba ilmu di kampus ITB. Seperti yang sudah dijadwalkan, siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, dibimbing oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullahu ta'ala. Adapun materi yang akan dibahas pada kajian siang ini adalah membantah syubhat-syubhat penganjur istighosah kepada mayat. Jemaah sekalian, kajian ini akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi pembahasan materi, kemudian selepas pemaparan materi kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang akan bertanya, pertanyaan dapat dituliskan di chatroom ditujukan ke host, dan bagi jemaah yang ingin interaktif dengan Ustadz, jemaah bisa klik tombol raise hand. Kami mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema. Jemaah sekalian, demi kelancaran pelaksanaan kajian ini perlu kami sampaikan tata tertib dalam mengikuti kajian. Yang pertama, luruskan niat karena Allah, niatkan menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Dan yang kedua, dimohon jemaah menggunakan nama yang sebenarnya sehingga kami bisa mengenali. Kemudian yang ketiga, dimohon jemaah tidak menghidupkan video saat kajian berlangsung. Kemudian yang terakhir, mohon disiapkan alat pencatatnya untuk mencatat ayat-ayat hadis serta faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Jemaah sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama simak dan ikuti pembahasan materi. Alhamdulillah, Ustaz sudah bersama kita. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rekan-rekan dari ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kesyirikan beristighatsah, meminta-minta berdoa kepada mayat-mayat atau kepada makhluk-makhluk gaib, ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan para dai-dai yang mengajak orang-orang untuk beristighatsah kepada mayat-mayat. Dan dai-dai seperti ini cukup banyak, ya. Dan mereka menjelaskan bahwasanya ini bukan minta tolong kepada mayat, bukan hanya syirik, bahkan dianjurkan, ya. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, siapa kamu tidak akan ditengok, tidak akan dipandang, harus memanggil nama-nama wali-wali, dan itu dipraktikkan oleh mereka. Ini kesyirikan yang cukup tersebar, sebagaimana pernah saya bahas dalam Syarah Al-Qawaidul Arba', di mana saya sebutkan bahwa para ulama menyatakan ini dalam buku-buku mereka. Seperti Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, dan dia ulama Irak, dan dia menyatakan bahwasanya di negeri beliau sering terjadi seperti itu, di mana orang-orang dalam kondisi terdesak, mereka minta dengan menyebut nama-nama wali, minta tolong kepada wali-wali tersebut. Al-Ghithni, ya. Kemudian juga saya sebutkan misalnya di Najd, ya, juga ada orang-orang yang seperti itu. Demikian juga Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dari Mauritania juga menyebutkan bahwasanya beliau menemukan orang-orang yang menyeru kepada mayat-mayat, kepada wali-wali yang sudah mati dalam kondisi terdesak. Demikian juga Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau adalah ulama Yaman. Beliau juga menemukan dan orang-orang yang seperti itu. Jadi ini suatu kesyirikan yang tersebar. Di tanah air kita pun demikian. Bahkan saya pernah ada bantah-bantahan dengan seorang yang seperti itu, yang justru bukan cuma mengatakan boleh, bahkan menganjurkan orang-orang dalam kondisi terdesak untuk memanggil nama-nama orang soleh, meminta kepada mereka dengan alasan bahwasanya kalau kita minta langsung kepada Allah, kita ini siapa Allah mau tengok kita dari mana, ya.
Tapi kalau kita melalui orang-orang soleh tersebut, wali-wali soleh tersebut, kita panggil mereka, maka mereka akan membantu ya. Dan inilah apa namanya, makanya kita lihat di YouTube juga ada bagaimana. Dan ini adalah ibadahnya orang Syiah. Orang Syiah mereka sering mengatakan ya Ali, ya Husain, ya Ali, ya Husain. Dalam kondisi terdesak mereka mengatakan ya Ali, ya Ali, ya Husain. Namun diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, sehingga ikut-ikutan ketika dalam kondisi terdesak meminta-minta kepada wali-wali, ya Badawi, ya misalnya ya Ahmad Badawi, misalnya ya Abdul Qadir Jailani, ya Sayyid Fulan, dalam kondisi terdesak mereka minta kepada wali-wali tersebut. Ini adalah syirkun akbar, syirik besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, mereka memiliki syubhat-syubhat yang melegalkan mereka untuk meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, saya akan sebutkan beberapa syubhat. Ini saya nukil dari kitab Tauhid ya, yang sudah dicetak, jilid 1 dari halaman 337 sampai kita sambutkan secara singkat sampai halaman 357 ya. 337 sampai 357. Tapi adapun ada sekitar 7 syubhat, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Syubhat yang pertama ya, mereka mengatakan bahwasanya meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, akan tapi hakikatnya beliau masih hidup. Sehingga boleh-boleh saja kita datang ke kuburan beliau lalu minta agar beliau mendoakan kita ya, atau minta kepada beliau langsung. Tidak hanya berlaku kepada Nabi, bahkan juga berlaku kepada para syuhada dan juga berlaku kepada orang-orang saleh. Jadi mereka meskipun sudah meninggal tapi hakikatnya mereka masih hidup, dan Allah telah menjelaskan hal itu dalam Al-Qur'an. Ya. Demikian juga dalam hadis bahwasanya para anbiya ahya'un fi quburihim yusallun, kata Nabi, para nabi itu hidup dalam kuburan mereka dan mereka salat ya. Berarti mereka tidak mati. Nah, kalau mereka tidak mati berarti hukum mereka sama seperti orang yang hidup. Nah, orang hidup ya kita boleh datang, boleh ngobrol, boleh minta pertolongan sebagaimana dia masih hidup ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, secara umum kita bilang dalil-dalil yang dijadikan syubhat, yang dijadikan argumentasi untuk syubhat mereka ada dua ya. Ada dua model ya. Ada dua model ya. Yang pertama adalah dalil-dalilnya dhaif atau palsu. Atau yang kedua dalilnya sahih. Sahih, hanya saja tidak pas pendalilannya, ya, tidak pas pendalilannya. Kita tidak bahas yang ini, dalilnya dhaif atau palsu. Ini banyak mereka jadikan dalil kisah-kisah lah, apalah, minta kepada mayat-mayat, tapi ini tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah yang dalilnya sahih, hanya saja tidak pas pendalilannya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Dalilnya sahih namun dalilnya tidak pas. Taib, syubhat pertama, bahwasanya orang-orang soleh masih hidup ya. Orang-orang soleh masih hidup sehingga kita boleh meminta kepada mereka sebagaimana ketika mereka masih hidup ya. Bantahannya bagaimana? Jadi orang-orang soleh masih hidup meski sudah meninggal, namun mereka masih hidup. Sehingga dimuamalahi seperti orang yang masih hidup. Kalau seperti yang masih hidup ya kita bisa minta tolong, kita bisa teriak dia, panggil dia dan lain-lain ya, namanya masih hidup. Jawabannya
kita akan bahas mereka masih hidup bagaimana. Ini mau kita bahas. Ini masih hidupnya bagaimana. Ada dua dalil, ada dua model dalil ya. Dalil. Pertama, dalil mereka telah meninggal. Telah mati, meninggal. Yang kedua, dalil mereka masih hidup. Dalil mereka sudah meninggal, telah meninggal. Contohnya seperti Allah berkata tentang Nabi SAW, ya, innaka mayyit, kau akan meninggal. Wa innahum mayyitun. Engkau mati dan mereka juga mati. Ya. Allah berfirman juga dalam ayat yang umum, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini juga lebih umum. Yang lebih khusus lagi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum, apakah jika tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul dan telah lewat rasul-rasul sebelumnya, sebagaimana rasul sebelumnya meninggal, Nabi Muhammad juga SAW meninggal. Afa immata, Rasulullah meninggal. SAW meninggal. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun, kata Allah. Afa in mitta fahumul khalidun. Kau mati, kata Allah, kau akan, jika kau mati ya. Ini semua dalil-dalil bahwasanya ya, Rasulullah SAW meninggal dunia, dan ini dipahami oleh para sahabat. Kata Abu Bakar, qala Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Yang kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Ya. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah akan hidup dan tidak akan meninggal. Oleh karenanya ketika Nabi SAW meninggal, para sahabat sedih. Karena sudah meninggal, para sahabat sedih. Sampai Fatimah radhiyallahu taala anha saking sedih bapaknya meninggal, 6 bulan kemudian beliau ikut meninggal karena sakit, sedih, ditinggal oleh ayahnya ya. Para sahabat melihat Madinah ketika itu seperti berubah setelah wafatnya Nabi SAW. Kehidupan terasa berubah setelah wafatnya Nabi SAW. Ya. Dan mereka tidak pernah bilang Nabi keluar-keluar ngobrol sama mereka, ketemu mereka, ngopi sama mereka, ya, atau apa kayak, atau kasih ceramah lagi di Masjid Nabawi, atau datangi mereka di rumah, mengunjungi istri-istrinya, nggak ada. Mereka udah mati. Tapi ini dalil-dalil menunjukkan Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi dalil mereka masih hidup ada juga, bahwasanya para nabi, para syuhada hidup. Dan dalil ada dua ya. Para nabi masih hidup. Yang kedua, para syuhada masih hidup. Para syuhada misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Kata Allah, jangan kalian berkata terhadap orang yang meninggal di medan pertempuran, mati, telah meninggal. Jangan bilang bal ahya, mereka masih hidup. Masih hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak sadar, tapi kalian tidak merasakan. Tidak merasakan. Benar, mereka hidup ya. Baik. Ayat yang kedua ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, wala tahsabanna qutilu alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un
inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kau menyangka bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah sudah meninggal, bal ahya, mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Dapat rezeki di sisi Rabb mereka, di sisi Rabb mereka, di sisi Rabb mereka dapat rezeki. Rezeki. Baik. Ini dalil bahwasanya para syuhada masih hidup. Para nabi juga masih hidup. Tadi Nabi SAW mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup di kuburan mereka, mereka sholat. Taib. Orang soleh mana? Timbul pertanyaan, orang soleh? Hidup? Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya cuma para syuhada sama para nabi. Ya, kalau para syuhada saja hidup di alam sana, apalagi para nabi. Orang soleh nggak ada dalilnya. Yang ada cuma para syuhada, para nabi. Saya ingin nyampein ini karena kebanyakan yang mereka jadi minta-minta bukan nabi, bukan para syuhada, tapi orang-orang yang dianggap soleh. Jadi jadikan tempat permohonan. Tapi kita punya dua model dalil. Dalil yang menyatakan mereka meninggal, dalil yang menyatakan mereka hidup. Ya, dari sini dikompromikan. Berarti tidak mungkin hidup di sini tidak mungkin sama tidak mungkin satu model, karena kalau bilang akan terjadi kontradiktif. Kalau kita bilang mereka hidup sekaligus mati dalam satu kondisi, maka ini kontradiktif. Enggak mungkin hidup sekaligus mati. Ya. Maka mereka hidup dalam kondisi apa? Mereka mati dalam kondisi apa? Ini harus kita jelaskan. Sehingga begitu cara mengkompromikan dua model dalil. Karena enggak mungkin kita bilang mereka sekaligus hidup dan mati di alam barzakh atau mereka sekaligus hidup dan mati di alam dunia. Enggak mungkin. Berarti harus ada dua sisi. Kapan mereka dikatakan hidup dari sisi mana? Kapan mereka dikatakan mati dari sisi mana? Maka para ulama mengkompromikan, dan banyak orang mengkompromikan bahwasanya mereka meninggal, maksudnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Di dunia mereka meninggal. Mereka masih hidup di alam barzakh. Di alam barzakh dengan kehidupan spesial, ya. Nah, kehidupan mereka di alam barzakh tidak sama dengan kehidupan mereka di dunia, tidak boleh disamakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kehidupan mereka di alam barzakh, Allah mengatakan walakin la tash'urun. Perhatikan sini, kalian tidak merasakan. Tapi kalian tidak merasakan. Nah, kalau mereka hidup seperti di dunia, harusnya kita merasakan. Harusnya kita merasakan. Tapi ketika Allah mengatakan kalian tidak merasakan, berarti mereka hidupnya hidup spesial. Hidup spesial, bukan hidup seperti di dunia. Kemudian juga Allah mengatakan inda rabbihim, di sisi Rabb kalian. Di sisi Rabb mereka, perhatikan. Mereka hidup di sisi Rabb, bukan di jalan-jalan. Bukan turun kemudian ikut acara-acara. Ngobrol, ketemu dengan wali fulan, ketemu dengan ustadz fulan, ketemu dengan kiai fulan, enggak. Mereka hidupnya hidup spesial, alam barzakh. Hidup alam barzakh. Maka jangan sampai seorang salah paham kemudian mengatakan mereka hidup seperti hidup orang di dunia. Di antara bukti bahwasanya mereka hidupnya bukan hidup seperti di dunia. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan mereka hidup, tapi hidup di alam barzakh, bukan di dunia. Hidup tapi di alam barzakh dengan hidup yang spesial. Hidup yang spesial. Makanya Allah mengatakan apa? Kalian tidak merasakannya. Allah mengatakan kalian tidak merasakan. Kalian yang di dunia tidak merasakan mereka. Yang di alam barzakh. Yang kedua, Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Rabb mereka yang hidup. Mereka hidup di sisi Rabb mereka. Di sisi Rabb mereka. Nah, ini dua hal yang menunjukkan bahwasanya hidup mereka bukan hidup seperti hidup di dunia, ya.
Eh, adapun hidup dunia, adapun dunia maka mereka meninggal dari kehidupan dunia. Adapun berkaitan dengan dunia, mereka telah meninggal. Jadi tidak boleh dikatakan hidup mereka seperti dunia, sehingga tidak boleh dikiaskan kehidupan alam barzakh dengan kehidupan dunia. Tidak boleh. Ini jelas sekali ya. Karenanya mereka dikubur. Karenanya harta mereka diwarisi. Artinya mereka sudah meninggal, diwariskan. Akhirnya janda mereka dinikahi. Kalau mereka masih hidup seperti dunia, siapa yang berani menikahi janda mereka? Janda mereka dinikahi. Ya. Kemudian amalan mereka terputus. Makanya kita sholatkan mereka. Ya. Ini menunjukkan mereka untuk urusan dunia mereka sudah meninggal dunia. Maka yang mengkiaskan antara kehidupan barzah dengan kehidupan dunia adalah kias yang sangat salah, ya, adalah kias yang sangat salah. Ini cara mengkompromikan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Dan kenyataan yang ada, kita tanya berikutnya, antum paham ini dengan pemahaman para salaf atau tidak? Bagaimana para salaf mempraktekkan ayat-ayat ini? Mereka juga hafal ayat-ayat ini. Mereka tahu syuhada hidup dalam alam barzah, mereka tahu. Tapi apakah mereka pernah datang ke kuburan Nabi SAW minta-minta? Apakah satu orang dari mereka saja pernah bilang, Nabi pernah datang ke rumahku setelah dia mati? Setelah Rasulullah SAW meninggal datang ke rumahku kunjungan. Istri Nabi yang 9 orang ketika Nabi meninggal, enggak satu orang pun cerita Nabi pernah datang. Putri Nabi SAW, Fatimah, tidak pernah juga cerita Nabi SAW datang. Sehingga kemudian dia sedih dan akhirnya meninggal 6 bulan berikutnya. Para sahabat yang mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ribuan sahabat. Tidak ada satupun cerita Rasulullah SAW kemudian datang. Dan mereka tidak pernah bermuamalah dengan roh Nabi seperti muamalah dunia. Tidak pernah. Tidak pernah kalau ada kejadian mereka datang ke kuburan Nabi, ya Muhammad tolonglah kami. Tidak ada mereka dalam peperangan, ya Muhammad. Tidak ada. Sementara sebagian orang, ya Abdul Qadir Jailani. Gimana? Para sahabat yang lebih ngerti tentang kedudukan Nabi, mereka tidak pernah teriak. Terus ngapain juga antum panggil Abdul Qadir Jailani? Panggil aja Muhammad kalau mau syirik. Mau syirik sama Abdul Qadir Jailani. Mana lebih tinggi, Muhammad atau Abdul Qadir Jailani? Lebih tinggi Muhammad SAW. Tidak ada bandingannya dengan Abdul Qadir Jailani. Apalagi cuma wali fulan, sunan fulan, enggak ada hubungannya. Para sahabat tidak pernah manggil Nabi Muhammad SAW. Kalau itu ibadah yang dianjurkan dalam kondisi terdesak untuk minta kepada orang-orang soleh, maka para sahabat akan panggil Muhammad. Apalagi Muhammad kenal sama mereka, Muhammad SAW. Sahabatnya ya, gimana enggak? Ya kenal lah, tinggal minta Rasulullah SAW datang. Mereka tidak pernah bermuamalah. Dalam satu hadis pun, dalam satu sirah pun, dalam satu asar pun, mereka tidak pernah bermuamalah dengan Nabi seperti Nabi masih hidup. Ya. Kalau Nabi saja yang super mulia, tidak seperti itu, apalagi orang-orang setelah Nabi. Makanya ketika musim kemarau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta doa kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Nabi. Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup. Seandainya minta kepada Nabi masih boleh meskipun sudah meninggal, ngapain minta ke Al-Abbas? Langsung Umar pergi ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, kita lagi kemarau, doakan kami. Tapi Umar tidak pernah melakukannya. Dan tidak seorang pun sahabat pernah melakukannya. Maka khurafat yang tersebar sekarang, Nabi keluar, Nabi ikut acara maulid, Nabi ikut acara inilah, satu orang ketemu Nabi, Nabi ajar solawatan lah. Bukan mimpi, kenyataan. Nabi datang, Nabi tegur, Nabi naik mobil sama dia, banyak macam-macam orang cerita. Nabi tidur bersama dia, Nabi bertamu di rumahnya, khurafat-khurafat yang pakai. Makanya inilah pemahaman salaf. Antum memaham ini, antum pemahaman salaf ya. Kita tidak bilang mereka bohong, mungkin mereka datangi jin. Ya. Tapi kalau bilang itu Nabi bagaimana? Saya sering agak berlogika. Nabi tidak pernah datang ke Fatimah.
Nabi tidak pernah datang kepada Aisyah, Nabi tidak pernah datang Ummu Salamah, Nabi tidak pernah keluar kuburan ketemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Nabi tidak pernah keluar ketemu dengan para sahabat, ribuan sahabat. Nabi tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu Imam Syafi'i, tidak pernah keluar dari kuburannya ketemu Imam Ahmad, ketemu Abu Hanifah, ketemu Imam Malik, enggak pernah. Tahu-tahu muncul ketemu guru ente guru ente ini siapa? Ya. Nabi tidak pernah ketemu dengan orang-orang sebelumnya, tahu-tahu datang ketemu guru antum ngajarin sholawatan. Pakai logika sedikit ya. Jadi masalah diminta-mintai ruh tersebut. Ini masih hidup, minta kepada syuhada mereka masih. Taib, kita bilang berikutnya, ikhwan, dalil-dalil datang cuma dua yang masih hidup, para syuhada, dalilnya dalam Al-Qur'an ya. Dan para nabi juga hidup. Sekarang mana dalilnya orang soleh hidup seperti mereka? Enggak ada dalilnya. Sementara yang diminta ya Abdul Qadir Jailani atau Said Badawi, itu semua bukan syuhada juga, bukan nabi. Ya. Kemudian mana dalilnya? Enggak ada. Lihat para sahabat, apakah mereka pernah datang ke kuburan syuhada Uhud? Mereka kan sering pergi ke syuhada Uhud mendoakan mereka. Terus minta-minta kepada mereka? Enggak pernah. Makanya kita belajar agama itu dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Kalau pakai logika-logikaan, kita bisa pakai logika semuanya. Pakai logika nanti akhirnya minta kepada jin, minta kepada malaikat kan ada. Nah, kita bisa malaikat dengar kita kok. Minta kepada malaikat, ya malaikat tolonglah aku. Nah, orang begitu nanti. Jin soleh kan ada juga. Kita minta sama jin soleh. Jin soleh yang mendengarkan aku datanglah. Syirik semua kalau begitu ceritanya. Kalau pakai logika doang ya. Jin soleh ada nggak? Ada kan? Pasti ada jin soleh. Malaikat pasti soleh. Malaikat hebat lagi. Lihat malaikat Jibril aja dengan sayapnya bisa ngangkat kaum Nabi Lut, Sodom dibalikkan dengan sayapnya malaikat Jibril. Minta tolong sama para malaikat. Apakah begitu cara beragama? Beragama dengan pemahaman para salaf. Bukan baca sendiri kemudian paham sendiri. Allahu musta'an. Inilah syubhat pertama. Jadi kehidupan mereka adalah kehidupan di alam barzakh. Makanya Allah mengatakan walakin la tash'urun, kalian yang di dunia tidak bisa merasakannya. Kemudian juga Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun, mereka dapat rezeki di sisi Rabb mereka. Dan ini bukan perkataan saya, ini bukan perkataan cuma orang bilang Wahabi. Enggak, ini lihat saya nukilkan perkataan Baydawi, seorang ulama Syafi'iyah dalam tafsir Al-Baydawi. Ya, ketika dia mengatakan menafsirkan walakin la tash'urun, akan tapi kalian tidak menyadarinya. Wa huwa tanbihun ala anna hayatahum laysat bil jasad wala min jinsi ma yuhassu bihi minal hayawanat wa inna ma hi amrun la yudraku bil akal bal bil wahyi. Ini adalah penegas bahwa kehidupan mereka bukanlah kehidupan dengan jasad seperti kita ini, dan bukan kehidupan dapat disaksikan pada makhluk hidup pada umumnya, bukan. Akan tapi adalah kehidupan yang tidak bisa dicerna dengan akal tapi dengan wahyu, kehidupan khusus. Az-Zahabi, ulama besar mazhab Syafi'i, berkata, wa huwa hayyun fi lahdihi. Nabi Muhammad SAW hidup di lahadnya. Hayata mithlihi fil barzakh lati hiya akmalu min hayati sa'irin nabiyyin. Yang kehidupan Nabi lebih mulia daripada kehidupan seluruh Nabi. Ya. Kemudian beliau berkata, wa hayatuhum bila raib atammu wa asyrafu min hayati syuhada alladzina hum binasil kitab ahyan li rabbihim yurzaqun. Dan tidak diragukan bahwasanya kehidupan para nabi lebih afdal daripada kehidupan para syuhada. Kalau para syuhada saja hidup di alam barzakh, apalagi para nabi. Wa haula'i apalagi para nabi. Wa haula'i hayatuhumul an allati fi alamil barzakh haqqun. Dan mereka ini semua para nabi, kata Imam Zahabi, para nabi dan juga para syuhada, mereka hidup di alam barzah dengan kehidupan yang benar. Walakin laisat hiya hayatad dunya min kulli wajh. Tapi dia tidak seperti kehidupan dunia dari segala sisi. Wala hayata ahlil jannati min kulli wajh. Tidak juga seperti kehidupan penghuni surga dari segala sisi. Dalam Syiar A'lam An-Nubala. Jadi jangan disamakan. Kalau disamakan, dianggap orang soleh masih hidup, ya jangan nikahi istrinya, jangan ambil hartanya, tidak boleh. Ya. Baik, itu syubhat pertama. Syubhat kedua, ya. Syubhat kedua, tolong dihapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 64, kata Allah, ini mereka bilang pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus orang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka. Sungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka, yaitu mereka berbuat zalim,
ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, lantas mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, dan Allah dan Rasulullah memohon ampun bagi mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan mendapati bahwasanya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih, ya. Jadi, wa ma arsalnaka mir rasulin illa bi'iznillah walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi, mereka mengatakan Allah mengatakan untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayat ini umum kata mereka. Perhatikan Allah dalam surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum ini saya mau kasih khusus ya. Zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Dan ini banyak orang berdalil dengan ini ya. Wastaghfarallahumur rasul. Lawajadullaha tawwaban rahima. Perhatikan, seandainya ketika mereka idz ini artinya tatkala, ya, ketika ya. Seandainya ketika mereka berbuat berdosa, ja'uka, mereka datang kepadamu. Lantas mereka mohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga mohonkan ampun buat mereka, maka mereka akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Mereka berdalil, di sini Allah mengatakan ja'uka, datang kepadamu. Berarti disyariatkan untuk datang ke kuburan. Disyariatkan kata mereka untuk datang ke kuburan Nabi. Untuk mohon ampun, untuk meminta Nabi mohon ampun. Minta Nabi SAW mohon ampun buat mereka. Sehingga mereka disyariatkan mereka, karena Allah mengatakan ja'uka, mereka datang kepadamu, ja'uka. Ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kalau mereka berbuat zalim, berbuat dosa, mereka datang kepadamu, lantas mereka minta ampun dan Nabi mohonkan ampun buat mereka. Berarti kalau antum punya salah, antum datang ke kuburan Nabi, minta agar Nabi mohonkan ampun buat antum. Ini pemahaman mereka, ya. Sebenarnya bantahnya sangat mudah, ya. Karena kalau orang ngerti bahasa, mereka tahu perbedaan antara idz dengan idza. Ini idz. Ya. Ada idz, ada idza, ya. Kalau idz itu tatkala, idz itu artinya tatkala. Sudah terjadi ini, fi'il madhi. Ini sudah terjadi, past dia, past, sudah terjadi. Sudah terjadi. Adapun idza jika, ya, yaitu bisa berulang. Seandainya Allah mengatakan walau annahum idza dzalamu anfusahum ja'uka, seandainya kalau mereka berbuat dosa, mereka datang kepadamu, setiap berbuat dosa datang kepadamu, itu mungkin kita bisa bilang mengatakan dianjurkan setiap bersalah datang ke kuburan Nabi. Tapi ternyata tidak, ternyata Allah mengatakan idz, ketika. Jadi para ulama mengatakan ayat ini berkaitan dengan sekelompok orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bisa lihat, coba kalau antum buka surat An-Nisa, ya. Ayat 64, ya, buka ya. Allah buka di ayat 60, Allah mengatakan alam taril ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih. Lihatlah orang-orang yang menyangka mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, diturunkan kepada sebelummu, mereka ingin berhukum kepada tagut. Jadi mereka tidak berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Allah mengatakan wa ma walau annahum idzalamu. Jadi ini berkaitan dengan orang munafik, orang-orang yang ingin berhukum dengan hukum tagut, meninggalkan hukum kepada Nabi. Mereka berbuat salah kepada Nabi. Makanya ketika mereka berbuat salah dan ingin bertobat, mereka suruh datang kepada Nabi karena mereka tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan suatu kaum yang khusus. Makanya setelah itu Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Setelah itu Allah mengatakan, "La wajadullah tawwabar rahimah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Sungguh ya tidak beriman, ya,
hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Jadi mereka berbuat salah karena meninggalkan Nabi, tidak menjadikan Nabi sebagai hakim. Jadi berkaitan dengan kaum tertentu ya. Dan ini sudah terjadi. Bukan setiap ada orang bersalah datang kuburan Nabi. Seakan-akan kalau kita maknakan idz dengan idza, ini berarti apa? Kalau kita artikan dengan idza, ya. Konsekuensinya berarti berlaku kepada setiap orang, setiap pendosa untuk datang ke kuburan Nabi, untuk datang kepada Nabi. Nah, berarti kalau ini kita umumkan, ini kan mereka memahami secara umum. Kalau setiap berdosa pergi kepada Nabi, ja'uka, datang kepadamu, kepada Nabi. Berlaku kepada setiap pendosa untuk datang kepada Nabi kalau ingin bertobat. Taib. Ini kan sudah salah mereka secara bahasa, konsekuensi seperti ini. Nah, kita tanya, konsekuensi ini dilakukan oleh sahabat atau tidak? Apakah para sahabat demikian? Setiap berdosa selalu datang kepada Nabi? Ya. Minta Nabi kemudian harus lapor kepada Nabi? Tidak semuanya sahabat demikian. Dan ini bukan syarat. Ini berkaitan dengan kaum khusus. Tidak setiap para sahabat melakukan dosa kemudian pasti lapor. Kalau mereka datang kepada Nabi memberikan cerita apa yang harus aku lakukan, tegakkan hukum had, itu baru mereka bilang. Bukan setiap ada yang mau bertobat harus datang kepada Nabi. Seakan-akan syarat tobat datang kepada Nabi. Ya. Itu pun perhatikan, ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Ja'uka, ini ketika Nabi masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan datang ke kuburanmu. Bagaimana kemudian? Jadi mereka salah dalam dua hal. Pertama mengartikan idz dengan idza, yang kedua mereka mengatakan ja'uka, datang kepadamu, berlaku kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia. Ini adalah kesalahan. Dan ini banyak kalau di Masjid Nabawi saya sering lihat, dan mereka pernah tanya kepada saya, Ustaz, bukankah ada ayat ini sehingga kalau kita mau bertobat kita datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bilang ya Rasulullah mohonkan ampun buatku. Mereka bilang dengan ayat ini kesalahan yang salah ya, pemahaman yang salah dari ayat tersebut. Baik, syubhat yang ketiga, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, mereka berdalil ya bahwasanya para nabi masih hidup sebagaimana tadi sudah kita sebutkan hadisnya al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup dalam kuburan-kuburan mereka dan mereka sedang salat. Mereka masih hidup, buktinya mereka salat. Kemudian juga Nabi SAW pernah berkata, marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Kata Nabi ketika Isra Mi'raj dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kata Nabi, aku melewati Nabi Musa pada malam Isra di Al-Kathibil Ahmar sementara beliau sedang salat di kuburannya. Ya. Kalau mereka masih hidup, ini sama dengan sisi pertama, berarti kita bahkan mereka masih salat. Kalau mereka salat berarti mereka berdoa. Nabi Muhammad salat, Nabi Musa salat, mereka berdoa. Nah, saatnya kita minta tolong sama mereka untuk mendoakan kita. Kita datang kepada mereka, minta didoakan kepada mereka. Maka bantahannya sama seperti bantahan yang pertama, bahwasanya kehidupan mereka kehidupan khusus, bukan kehidupan seperti kehidupan alam dunia, tapi itu kehidupan alam barzakh. Kemudian mereka salat ketika itu bukan salat dalam rangka untuk ibadah yang mereka diwajibkan beban ibadah, tetapi mereka berbahagia dengan salat tersebut. Sama seperti penghuni surga, mereka bertasbih, tapi tasbih tersebut bukan syariat mereka beban untuk beribadah, tapi tasbih mereka itu mereka merasakan kelezatan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wa la yatamakhatun wa la yataghawwatun wa la yabulun wa yakunu ta'amuhum dzalika jusha'an wa yulhamuna tasbih. Para penghuni surga itu makan di surga, minum di surga, mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar, mereka tidak ada ingusnya, dan kalau mereka sudah kenyang mereka hanya bersendawa, ya, atau mereka sudah bersendawa akibat makan tersebut. Wa yulhamuna tasbih wal hamda kama yulhamuna nafas, dan mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid seperti bernafas. Nafas mereka bertahmid, dan bukan mereka dibebani untuk bertahmid, tidak. Seperti kita di dunia kan kita seakan-akan sedang ibadah, subhanallah. Enggak, mereka tasbih di akhirat itu kelezatan. Sama para nabi dalam kuburan mereka dalam merasakan kelezatan. Kemudian tidak ada kelaziman, yang penting bantahannya. Tidak ada kelaziman kalau nabi kemudian salat, kita boleh minta-minta sama dia. Kenapa bisa demikian? Lihatlah bagaimana para malaikat. Para malaikat sekarang kan ibadah kepada Allah, ya enggak?
malaikat bukan hanya ibadah kepada Allah. Malaikat doain kita, terlalu banyak dalil malaikat doain kita. Tapi apakah boleh kita minta sama malaikat, ya malaikat doakan saya? Allah mengatakan ya tentang para malaikat, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat bertasbih terhadap Rabb mereka. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan malaikat mohonkan ampunan bagi orang yang ada di atas muka bumi. Dalam surat Ghafir juga kata Allah, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat bertasbih dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang beriman. Dan bolehkah kita minta sama malaikat? Malaikat, ya malaikat. Ya malaikat fulan, malaikat mohon ampunan buatku. Tidak boleh. Tidak ada kelaziman bahwasanya malaikat beribadah kemudian kita boleh minta sama dia. Sebagaimana Nabi SAW mungkin dalam kuburan salat, sebagaimana Nabi mengatakan, kemudian kita boleh minta kepada para nabi yang sudah menjadi ruh-ruh tersebut. Tidak ada kelaziman. Sekali lagi kita katakan, ini pun dalil datang tentang para nabi. Sementara yang mereka datangi bukan cuma kuburan nabi, mereka datang ke kuburan orang-orang soleh, wali ini, sunan ini, macam-macam. Dan kadang mereka datang kepada orang-orang yang tidak jelas, yang kita tahu ketika masa hidupnya kacau, ya, yang masa hidupnya terkadang memiliki pemikiran-pemikiran ngawur. Kemudian ketika meninggal dijadikan wali untuk didatangi, diminta-mintai. Taib, di antara dalil bahwasanya mereka mengatakan boleh beristighotsah kepada Nabi Muhammad, minta-minta Nabi Muhammad meninggal, tidak ada masalah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aghithni, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Ini syirik ya, tidak boleh. Di antara mereka dalil, kata mereka, Rasulullah SAW ruhnya dikembalikan. Dalilnya apa? Dalam hadis yang sahih, hadis Abu Daud dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Nabi, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan ruhku sampai aku jawab salamnya. Sampai aku jawab salamnya. Jawabannya mudah. Ini menunjukkan bahwasanya, justru menunjukkan bahwasanya kehidupan barzakh Nabi tidak kontinu. Buktinya Nabi SAW kalau mau jawab salam baru ruhnya dikembalikan sehingga Nabi bisa jawab salam. Ya, itu pun untuk jawab salam doang. Kata Nabi, hatta raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Allah kembalikan ruhku agar aku bisa jawab salam. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk datang ke orang-orang kemudian ngajarin salawat ini, salawat anu ya. Ngajarin zikir ini, zikir anu, tidak ada. Nabi hanya untuk jawab salam. Justru ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengatakan maka ruhku dikembalikan agar aku mendoakan mereka, agar aku menolong mereka. Enggak ada. Enggak ada, ini semua khurafat. Ya. Hanya untuk menjawab salam. Taib, kemudian di antara dalil mereka ingin dalil kalau tadi Nabi syuhada, mereka ingin dalil bahwasanya orang soleh juga mendengar. Orang soleh juga mendengar. Mayat di kuburan bisa mendengar kok. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi dalam perang Badar, setelah Nabi membunuh Abu Jahal dan teman-temannya, terus Nabi masukkan dalam qalib Badar, masukkan dalam sumur-sumur yang ada di Badar. Kemudian Rasulullah panggil mereka, ya Fulan bin Fulan, ya Amr bin Hisham, ya Abu Jahal. Ya. Rasulullah sebut nama, ya Umayyah bin Khalaf. Rasulullah sebut nama-nama mereka. Ya. Ayasurrunakum annakum hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apa kalian telah mendapati apa janji Allah kepada kalian? Nabi ngomong sama mereka. Mereka sudah mati. Umar berkata, ya, tidakkah engkau berbicara kepada jasad saya tidak bernyawa ya Rasulullah? Apakah mereka mendengar? Kata Rasulullah SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih dengar terhadap perkataanku daripada mereka. Mereka juga dengar, bahkan mereka bisa lebih dengar daripada kalian. Kata mereka, lihat nih orang mati Nabi ajak ngobrol dan mereka dengar. Nah, kalau gitu Abu Jahal aja dengar, Umayyah bin Khalaf dengar, Utbah bin Rabi'ah dengar, Uqbah bin Abi Mu'aid mendengar. Ya sudah, kita ngomong sama orang soleh, mereka dengar. Bagaimana bantahannya? Jawabannya, pertama, terlalu banyak dalil atau dalil menunjukkan bahwasanya hukum asal orang mati tidak mendengar. Ya, makanya mereka hanya mendengar dalam kondisi-kondisi khusus. Tidak mutlak mendengar seperti kita masih hidup begini, tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah seperti orang di kuburan. Kata Allah, "Wa ma yastahwil ahya walal amwat." Tidak sama yang hidup dengan yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha. Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki untuk bisa mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kamu tidak bisa menjadikan orang di kuburan mendengar. Jadi Allah mengatakan orang muslim tidak sama orang kafir. Orang kafir seperti mayat. Kau tidak bisa bikin mayat mendengar, ya.
Kalau seandainya mayat bisa mendengar, maka perumpamaan ini tidak cocok. Perhatikan di sini dalam surat Fatir ayat 22 ini, Allah menyamakan orang kafir yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah sama seperti mayat. Sama-sama tidak bisa mendengar. Berarti hukum asal mayat tidak bisa mendengar. Kalau ternyata mayat bisa mendengar seperti manusia biasa, berarti permisalan Allah tidak pas. Mudah-mudahan antum paham ya. Jadi Allah menyamakan, saya ulangi, Allah menyamakan orang kafir yang tidak mau beriman seperti mayat yang tidak bisa mendengar. Berarti hukum asal mayat tidak bisa mendengar. Demikian dalam ayat yang lain surat An-Naml ayat 80 kata Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Kau tidak bisa menjadikan orang-orang mati mendengar. Berarti hukum asal orang mati tidak bisa mendengar. Nah, lantas bagaimana dalam perang Badar kemudian Nabi berbicara sama Abu Jahal, bersama Umayyah bin Khalaf, bersama Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid dan tokoh-tokoh Quraisy ya. Maka jawabannya itu adalah kondisi mukjizat Nabi spesial, dan ini yang dipahami oleh para ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah seperti As-Suyuti. As-Suyuti dalam Al-Khasa'is Al-Kubra dia menyebutkan di antara mukjizat Nabi adalah Allah menjadikan Abu Jahal dan teman-temannya sudah mati mendengar perkataan Nabi. Dia menganggap ini mukjizat, bukan berlaku umum. Ini mukjizat Nabi, Nabi yang ngomong. Makanya Umar bertanya, apakah mereka dengar? Berarti sudah terpatri dalam benak Umar bahwasanya mayat tidak mendengar. Namun kali itu Nabi ngomong sama sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngomong sama Abu Jahal dan teman-temannya. Sehingga Umar bertanya. Ya, dan itu dipahami oleh sebelumnya Qatadah bin Da'amah Sadusi. Qatadah ketika meriwayatkan hadis ini dia mengatakan Allah membuat mereka mendengar. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang mengatakan ini khusus Nabi adalah Al-Suhaili. As-Suhaili nukil oleh Ibnu Hajar. Dan juga ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah. Dan ini pendapat Al-Mufassir Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Jadi mereka mengatakan ini kondisi istimewa Nabi, Allah menjadikan Abu Jahal dan teman-temannya mendengar. Sehingga tidak bisa diumumkan bahwasanya semua mayat mendengar, kita bisa ngobrol sama mereka. Taib, di antara dalil juga yang berkaitan dengan hal ini, seperti dalam hadis kata mereka mayat mendengar. Perhatikan, Rasulullah bersabda, "Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani." Sungguhnya seorang hamba jika sudah diletakkan dalam kuburannya, kemudian para pelayatnya pada pulang, dia dengar langkah kaki sendal mereka. Dia dengar langkah sendal mereka, langkah kaki mereka meninggalkan mereka. Ini di antara kesedihan yang Allah berikan kepada mayat. Dia tidak dengar mereka ngomong apa, tetapi ketika mereka jalan pulang, dia dengar Qur'ani alihim, suara sendal mereka. Dia dengar, oh orang pergi meninggalkan saya. Kata mereka, lihat mayat bisa mendengar. Jawabannya, ini pendengaran khusus. Nabi menyebutkan mereka mayat-mayat ini cuma dengar langkah kaki mereka ditinggalkan. Bukan dengar mereka ngobrol-ngobrol di situ, enggak. Yes. Nabi mengatakan, wa innahu la yasma'u Qur'ani alihim. Sungguhnya Allah membuat mereka bisa mendengar langkah kaki mereka, ya. Sehingga mayat tersebut semakin sedih ditinggal oleh orang-orang, ya. Tidak ada bahwasanya mereka dengar, kalau kita ngobrol di atas mereka dengar seluruhnya. Enggak ada dalilnya. Ini menunjukkan hukum asalnya mereka tidak bisa dengar, tapi ada kondisi-kondisi khusus di mana mayat mendengar kondisi tertentu seperti suara sendal ketika meninggalkan sang mayat, ya. Sama datang dalam hadis yang diriwayatkan diperselisihkan tentang seorang kalau datang menyungguk orang yang di kuburan, maka dia mendengar yang dulu mimma kana ya'rifuhu, waktu dunia pernah dengar, dia datang beri salam, maka dia dengar salam orang tersebut. Ini hadis yang rajih dia adalah dhaif, tapi kalaupun hadis ini sahih, ini pun menjelaskan mayat tersebut hanya mendengar orang yang dia kenal dan dia mendengar salam, pendengaran khusus, tidak mendengar seluruhnya. Taib, yang terakhir, syubhat yang ketujuh, terkait dengan doa ziarah. Ziarah seperti kalau kita ziarah kubur, kita assalamu ala ahli diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Minal muslimin. Yarhamullahu al-mustaqdimin minal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullah wa lakumul afiyah. Jadi di antara doa yang diucapkan seorang ketika mengunjungi kuburan yang mengatakan assalamu ala ahli diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Nah, kita mengucapkan assalamu ala dia berarti mereka dengar, ya. Tidak ada kelaziman demikian. Bukanpun mendengar, mungkin cuma mendengar salam doang. Tidak kelaziman bahwasanya mereka dengar semua yang diucapkan oleh orang yang sedang berziarah. Lagi pula hadis ini menunjukkan kita mendoakan mereka, bukan minta doa sama mereka. Itu doa diajarkan agar kita mendoakan mereka ketika berziarah. Jangan disalahpahami malah minta kepada mereka, ya.
contoh salah. Kemudian di antara dalil mereka juga kata mereka di padang mahsyar, saya pernah diskusi juga. Kata mereka lihat di padang mahsyar orang-orang pada beristighotsah kepada nabi-nabi. Mereka datang kepada, mereka kan sudah mati, tapi mereka di padang mahsyar datang ke Nabi Nuh, datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh. Loh, itu kan Allah sudah hidupkan mereka kembali. Kita bukan bicara mereka, ini kan masih dalam alam barzah. Adapun di padang mahsyar mereka sudah hidup kembali. Mereka datang kepada para nabi dan mereka sudah hidup kondisinya, bukan mati lagi. Minta agar memberi syafaat bagi mereka. Jadi pendalilan yang keliru. Ya. Demikian juga mereka mengatakan bahwa kita boleh minta kepada Nabi, ini dalil yang terakhir, syubhat yang terakhir, yaitu kita kalau salat kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan bagi anda wahai nabi. Kita menggunakan kata engkau, yaitu kata ganti orang kedua. Keselamatan bagi engkau berarti nabi selalu hidup dong. Karena kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan bagi engkau wahai nabi. Bagaimana bantahannya? Jawabannya, ini bukan berarti kita mengatakan assalamu alayka berarti Nabi hadir dan hidup. Tetapi kita mengucapkan demikian agar kita bisa menghadirkan tentang agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia punya solawat yang lain, ya, membaca salam yang lain. Dia mengatakan assalamu ala nabi. Ketika Nabi sudah meninggal dia rubah. Assalamu ala nabi, keselamatan bagi Nabi. Tidak lagi menggunakan kata ganti orang kedua, tapi dia berubah dengan kata ganti orang ketiga, dan ini ijtihad dari Ibnu Mas'ud. Assalamu ala nabi, ya. Ketika Nabi sudah meninggal dia rubah keselamatan bagi Nabi, ya. Lagi pula kalaupun menggunakan assalamu alayka dan itu boleh, ya. Perhatikan ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, ya, mereka tetap mengucapkan demikian meskipun Nabi tidak hadir. Dia lagi sholat di mana, lagi di kampung mana, Nabi mungkin di Madinah, mereka di Mekah, mereka tetap assalamu alayka ayuhan nabi. Berarti mereka bukan berniat mengucapkan salam kepada Nabi, tidak. Tapi demikianlah zikir ketika bertasyahud. Kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, bukan berarti sedang memberi salam Nabi hadir di hadapan kita. Ya. Demikian juga ketika mereka dalam salat mereka mengucapkan assalamu alayka, mereka jadi makmum kepada Nabi. Nabi di depan jadi imam, mereka tidak keras-keras assalamu alayka ayyuhan nabi. Berarti mereka tidak bermaksud untuk beri salam kepada Nabi depan situ. Dan mereka sedang menghadirkan, mendoakan Nabi assalamu alayka ayyuhan nabi untuk menghadirkan keagungan Nabi. Ya, kalau mereka niatnya salam kan harusnya pakai suara. Assalamualaikum harusnya gitu. Ternyata kan tidak. Lagi pula Nabi tidak mendengar mereka bilang gitu dan Nabi tidak menjawab waalaikumsalam. Enggak. Berarti memang ini zikir dalam salat, bukan dimaksudkan untuk meyakini Nabi hadir di hadapan mereka, ya. Lagi pula ini hanya berkaitan dengan salam saja, bukan perkara-perkara yang lain. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebagian syubhat-syubhat, tentu masih banyak syubhat, tapi ini antara syubhat-syubhat yang penting yang sering disampaikan oleh mereka untuk melegalkan bahwasanya kita boleh minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Terlebih lagi mereka mengatakan boleh minta kepada wali-wali saleh, atau mereka minta kepada orang-orang yang dianggap saleh. Namun yang saya pikir saya menakjubkan, mereka ini kalau sudah minta kepada wali-wali, mereka tidak bilang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak. Mereka mintanya kepada Said Badawi, kepada Ahmad siapa, kepada Abdul Qadir Jailani, yang jelas kedudukan mereka jauh di kalangan di bawah para sahabat. Kenapa mereka tidak? Kalau mereka syirik, kenapa enggak sekaligus kepada nabi-nabi sekalian, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi yang lain, kenapa? Atau Abu Bakar, Umar, Utsman, kenapa Abdul Qadir Jailani, Ahmad Rifai atau Ahmad Badawi atau yang lainnya? Aneh, ya. Ya, tapi intinya ini semua tidak diperbolehkan. Yang benar bahwasanya istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah kepada mayit adalah hukumnya syirik. Kalau yang bertanya saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, materi yang sangat bermanfaat tentang membantah syubhat-syubhat, menganjur istighatsah kepada mayat. Alhamdulillah ada 7 syubhat-syubhat yang beredar dan alhamdulillah semua sudah dibahas di kajian siang ini. Ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Utineni Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kurang paham bahasa Arab. Biasanya dalam istighosa ada kata-kata ila hadrati atau ila ruhi, lalu disebutkan nama-nama. Ini maksudnya apa ya Ustaz? Kalau saya tanyakan kepada mereka, katanya maksudnya kirim doa buat nama-nama tersebut, bukan kepada mereka yang sudah mati. Jazakallahu khairan.
Ya, zahirnya demikian. Zahirnya ketika mereka bilang Al-Fatihah ila hadrat fulan, tapi saya enggak tahu makna ila hadrat, tapi kalau ila ruh fulan kepada si fulan, Al-Fatihah berarti mereka kirim Al-Fatihah. Mereka kirim Al-Fatihah, bukan mereka sedang beristighatsah. Beristighatsah itu aghithni, tolonglah aku, ya. Sebut namanya fulan, tolonglah aku, ya, aghithni atau ajibni, itu yang syirik. Kalau ngirim pahala kepada orang-orang sudah meninggal, ini masalah khilafiyah. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai, tapi mazhab Hambali mengatakan sampai. Itu tidak perkaranya bukan perkara yang berat karena ini masalah khilafiyah. Ya meskipun saya lebih condong bahwasanya mengirim pahala baca Quran tidaklah sampai berdasarkan sebagaimana pendapat mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tapi ini masalah khilafiyah. Jadi itu bukan istighatsah yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya pertanyaan, ini ada yang resen pada Helwiyah. Silakan. Tafadhol. Kalau enggak akhi Kelvin itu ada. Sebentar. Silakan. Sebelum dibuka, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, terima kasih. Saya Helwiyah Makarim dari Bogor. Tadi tertarik sekali penjelasannya yang sangat panjang, dan yang ingin saya tanyakan ketika terlihat kita sedang ke makam tadi, karena memang saya selalu mengunjungi, walaupun mungkin kalau perempuan dilarang untuk datang ke makam, tapi minimal adalah dalam seminggu atau 2 minggu saya mengunjungi ke makam untuk orang tua dan kakak. Nah di situ banyak sekali makam-makam tokoh-tokoh yang mungkin mereka yang seperti tadi bisa sampaikan dikagumi atau mereka mendoakan di sana. Nah sebaiknya sebenarnya kalau kami ke sana itu yang awal yang harus kita lakukan itu apa dan belum berapa lama. Kadang kita kan jadi terbawa yang mungkin kita menyapa kepada mereka dalam arti gimana, Assalamualaikum ayah, ini aku datang misalkan, lalu kita menyampaikan bahwa sedang mau mendoakan atau apa. Sebaiknya seperti apa Ustaz untuk kami pada saat kita berkunjung ke makam orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa yang terbaik adalah menjalankan sunnah. Kalau kita datang ke kuburan orang tua, maka kita doakan mereka. Doakan dengan doa yang ma'ruf, Assalamualaikum ahlad diyar dan seterusnya, atau kita angkat tangan berdoa kepada Allah dengan doa yang kita inginkan. Ya Allah ampunilah ayahku, ya Allah. Bukan kita berbicara dengan orang tua kita, ya. Bukan bicara dengan orang tua kita, tapi kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Kehadiran kita di hadapan kuburan biasanya lebih membuat kita terenyuh, ya. Makanya kita dianjurkan ziarah kubur, ya. Karena tadi untuk mengingat kematian dan lebih khusyuk ketika berdoa untuk mereka, ya. Jadi kita doakan mereka, setelah itu kita meninggalkan kuburan tersebut. Kalau kita ingin kebetulan ada kuburan orang-orang saleh, kita doakan mereka juga agar Allah memberi jasa, membalas jasa kebaikan mereka, ya. Tapi kalau terlihat ada orang minta-minta ke situ, maka kita jangan ikut-ikutan, nanti disangka kita ikut-ikutan minta kepada penghuni kubur tersebut. Apapun mendoakan orang-orang saleh itu perlu, ya. Makanya Nabi pergi ke kuburan Baqi, Nabi doakan penghuni kuburan Baqi. Nabi pergi ke kuburan syuhada Uhud, Nabi doakan mereka. Kalau kita kebetulan ada orang-orang soleh yang punya jasa bagi Islam kaum muslimin, kita doakan mereka di depan kuburan mereka atau di luar kuburan. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau saya Ustaz atas penjelasannya. Dan juga pertanyaan dari Kelvin Andrea Nesta. Kepada tanyakan pertanyaannya. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Izin tanya Ustaz, apakah orang yang meminta ke kuburan itu langsung bisa dia sudah keluar dari Islam Ustaz, sehingga kita tidak boleh menyolatkannya Ustaz ketika dia meninggal Ustaz? Barakallahu fiikum. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, meminta kepada kuburan ada 2 model. Kalau dia di depan kuburan, ada yang mengatakan minta didoakan. Maka ini ada khilaf. Ada yang syirik akbar, ada yang mengatakan tidak, dia hanya bid'ah yang merupakan muqaddimah menuju syirik karena tidak ada ibadah di situ. Saya lebih condong pada pendapat ini. Orang datang ke kuburan, dia ada syubhat, dia merasa orang ini mendengar dia mengatakan ayah doakan saya, atau mengatakan wahai ustadz fulan atau wahai wali fulan,
sampaikanlah doaku kepada Allah. Nah, ini ada khilaf, dia syirik atau tidak. Yang saya lebih condong pendapat dia tidak syirik karena tidak ada bentuk ibadah ke situ. Dia tidak sedang beribadah kepada sang penghuni kubur. Lain halnya kalau dia mengatakan wahai fulan, selamatkan anakku wahai fulan. Nah, ini jelas itu syirik akbar. Syirik akbar. Nah, kalau ada orang melakukan demikian ya, melakukan syirik akbar, tentunya kita ada namanya udzur bil jahal. Bisa jadi dia tidak tahu ya. Perbuatan dia syirik, adapun dia otomatis musyrik, keluar dari Islam, ini perlu iqamatul hujjah, dan ini sudah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam banyak hal bahwasanya takfir muayyan, makanya ulama membedakan takfir muayyan dengan takfir mutlak. Takfir mutlak itu siapa melakukan ini maka kafir. Muayyan itu vonis per person. Ketika tidak takfir dibagi dua, berarti ada orang melakukan kafiran tidak langsung kafir. Ini jelas, ini dipahami. Kenapa dibagi dua, takfir mutlak sama takfir muayyan? Supaya kita tahu bahwasanya tidak semua orang yang terjerumus dalam kufuran otomatis kafir, tidak. Dia telah terjatuh dalam takfir mutlak. Tapi untuk menjadi muayyan divonis harus ada iqamatul hujjah wa izalatu syubhah. Kata Ibnu Taimiyah harus ada ditegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Jika sudah ditegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat dan dia masih ngeyel, itu baru mungkin bisa divonis kekafiran ya. Wallahu bisawab, ada orang-orang yang saya kalau boleh katakan orang-orang zaman dahulu, kita enggak ngerti dulu ya. Kita ini baru ngaji belakangan ya. Orang dulu waktu saya masih kecil ya enggak ngerti kalau ternyata minta itu enggak boleh, kuburan enggak boleh, kedukun ternyata enggak boleh. Enggak ngerti dulu. Lihat ada orang potong ayam kemudian saya pikir itu boleh. Kenapa? Karena ini orang ketika membangun rumah, dia pergi ke orang pintarnya pakai songkok, kemudian kalau tahlilan juga pintar, kemudian ketika mau bangun kuburan, membangun rumah, suruh potong ayam hitam 3 ekor. Dan di depan mata saya dipotong, dituangkan darah. Saya tidak ada berpikir itu syirik, nggak ada. Artinya kejahilan itu ada. Orang nggak ngerti. Disangka ini yang syar'i. Disangka ini lebih mendatangkan keberkahan. Jadi nggak ngerti mau diapain. Ya. Tapi kita bilang tetap kita ingatkan kepada masyarakat perbuatan syirik bahaya. Tugas kita memperingatkan karena bisa jadi ada orang terjerumus dan tidak ada uzur. Dia tidak punya uzur. Di antara dia tidak punya uzur kalau dia diingatkan dia nggak mau tahu. Dia tidak mau dengar tentang dakwah tauhid. Ini bisa jadi tidak punya uzur. Tapi tugas kita adalah menyampaikan ya. Agar tauhid tersebar. Adapun masalah vonis memvonis urusan belakangan ya. Tapi kalau misalnya ada seorang dikenal kita sudah curiga, dia sudah dikasih tahu tidak mau tahu, dia tetap aja melakukan syirik akbar, ya boleh kita tidak salatkan dia, boleh. Karena zahirnya sudah kita kasih tahu dan dia ngeyel. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir kali ya, ada lagi? Satu lagi. Masih banyak. Masih banyak. Masya Allah. Dua lagi. Oke. Pertanyaan dari Abu Maryam Wengki Putra. Apa hukumnya menulis nama mayit pada batu nisan yang semisalnya untuk sebagai tanda sehingga di waktu lain bisa diziarahi untuk didoakan? Pertama, sunnahnya tidak ditulis, bahkan larang la yuktab alaih, tidak ditulis. Dan hukumnya kita kuburan tidak mesti kita tahu kuburannya mana-mana. Yang penting kita ke kuburan kita doakan kaum muslimin secara umum ya, secara umum. Tidak mesti kita tahu mana-mananya ya. Tidak harus kita tahu kuburan siapa, tidak harus ya. Dan sunnahnya tidak ditulis. Dan Rasulullah mengatakan ya, la yujassas wa la yuktab alaih, tidak boleh ditulis, tidak boleh dikasih semen. Cukup dikasih tanda misalnya batu. Kita dikasih tanda tertentu dengan batu misalnya atau batu dua. Kita tahu ini kuburan ayah kita, atau kita tahu posisinya di mana ya. Wallahu a'lam bishawab ya, kecuali dalam dalam kondisi darurat misalnya ada kuburan kalau tidak dikasih tanda nanti ditumpuk tanpa dikira tidak ada isinya, ternyata digali ternyata ada isinya, ya itu mungkin perlu dikasih tanda bahwasanya ada kuburannya. Saya bisa mungkin tidak perlu ditulisin, atau kalau tidak ditulis misalnya darurat tidak ditulis maka akan dicaplok orang tempatnya, itu lain cerita ya. Sama seperti hukumnya kuburan tidak boleh disemen, tapi kalau misalnya daerahnya longsor misalnya, itu ini berarti darurat ya. Wallahu alam. Jadi selama bisa tidak usah ditulis itu lebih baik dan Rasulullah juga melarang. Tapi kalau memang kondisinya
tertentu kalau kita tidak ditulis maka diambil kemudian itu yang kalau begitu lain lagi ceritanya ya, berarti sesuai dengan darurat yang terjadi. Baik, yang terakhir. Saya belum pertanyaan lagi Ustaz, soalnya pertanyaan cukup penting Ustaz. Iya. Pertanyaan pertama terkait dengan ini Ustaz, kondisi COVID saat ini Ustaz. Jumat lalu saya tidak sholat Jumat karena di perusahaan tidak menyelenggarakan dan tidak boleh keluar. Jumat ini saya WFH dalam rangka Jumatan di masjid kompleks, akan tetapi Jumat pagi ada pengumuman tidak ada dan tidak boleh Jumatan di luar. Kondisi ini kemungkinan besar akan berlanjut dan kebetulan saya juga komorbid atau ada penyakit bawaan dan saya punya bayi. Apakah kondisi ini bisa menjadi argumentasi saya tidak Jumatan? Insya Allah. Kalau memang kondisinya demikian ya sudah. Ya. Tidak apa-apa, enggak Jumatan. Kondisinya demikian. Mulai kondisi sekarang ya. Di kita juga hari ini mulai masjid ditutup. Ya. Hari ini mulai ditutup di Jakarta. Dan tidak ada Jumatan. Ya qadarullah. Ya mudah-mudahan segera bisa Jumatan kembali. Tapi kondisi seperti yang ditanyakan maka tidak mengapa uzur bagi dia. Allah alam bisawab. Itu kalau Ustaz, penjelasannya satu pertanyaan lagi Ustaz. Iya. Yang terakhir. Pertanyaan dari Kang Eka Syakir. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika Anda bermakmum kepada imam yang memahami istighosah kepada mayit dibolehkan? Apakah disahkan? Di antara bentuk ihtiyat boleh kalau seorang tahu ada orang punya keyakinan melakukan kesyirikan atau punya keyakinan kesyirikan, dia boleh tidak bermakmum kepada orang tersebut tanpa memvonis orang tersebut. Tapi namanya mengambil ihtiyat, dia lebih hati-hati. Lebih baik saya tidak bermakmum kepada dia karena saya tidak tahu kondisi dia kafir atau tidak. Ya, tapi dia sudah terjerumus dalam keyakinan syirik atau terjerumus dalam praktek syirik. Misalnya ada seorang imam, kita tahu dia dukun, ya jangan imam belakang dia ya. Atau kita tahu dia pakai jimat misalnya, jangan di belakang dia. Atau dia intinya terutama dia melakukan syirik-syirik, maka hendaknya kita tidak bermakmum di belakang dia tanpa harus memvonis orang tersebut. Vonis urusan belakangan, tapi lebih hati-hatian kita boleh tidak bermakmum di belakang orang-orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawaban.